Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan untuk menampilkan seminar hadir saya yang berjudul Analisis Kualitas Layanan Sistem Informasi Akademik pada Universitas Bina Dharma Palembang dengan metode EUCS and User Computing Certification. Perkenalkan, nama saya Devi Fatriani dengan NIM 1614101134 dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Devi Udariansyah MKom. Baiklah, mari kita lihat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan seminar hasil saya yang berjudul Analisis Kualitas Layanan Sistem Informasi Akademik pada Universitas Bina Dharma Palembang dengan menggunakan metode EUCS and User Computing Certification. Agenda yang saya akan bacakan yaitu yang pertama adalah latar belakang, kedua, metodologi penelitian, ketiga, metode EUCS, keempat, hasil dan pembahasan, kelima, kesimpulan. Latar belakang, Universitas Bina Dharma Palembang sendiri telah menerapkan sistem informasi akademik yang beralamat website yaitu http://siswobinadharma.ac.id yang berfungsi sebagai sarana pendukung pencapaian informasi aktivitas akademik dengan tujuan untuk melancarkan proses pelayanan terhadap mahasiswa dan dosen sehingga memberikan kemudahan kepada pengguna dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Secara khususnya, sistem informasi akademik membantu pelayanan akademik kepada mahasiswa seperti KHS, KRS, kalender perkuliahan, e-learning, pengurusan beasiswa, PKL, KKN, cuti, wisuda, jadwal reguler, jadwal SP, bimbingan skripsi, dan pengurusan sidang komprehensif keperluan akademik lainnya. Untuk mengukur kepuasan pengguna terhadap penggunaan sistem informasi akademik, diperlukan evaluasi lanjutan. Setelah layanan sistem informasi akademik diimplementasikan, sudah pernah ada yang melakukan penelitian sebelumnya oleh Kiki Rizky Nova Wardani pada tahun 2017 terhadap kualitas layanan sistem informasi akademik pada Universitas Bina Dharma Palembang dengan menggunakan metode WebQuel 4.0. Seiring berkembangnya zaman, teknologi informasi semakin meningkat pula sistem informasi yang digunakan. Untuk mengukur kepuasan pengguna terhadap penggunaan sistem informasi akademik, pada penelitian ini menggunakan metode EUCS and User Computing Certification adalah metode untuk mengukur tingkat kepuasan dari pengguna suatu sistem aplikasi dengan membandingkan antara harapan dan kenyataan dari sebuah sistem informasi. Pengukuran tingkat kepuasan lebih menekankan kepada kepuasan pengguna akhir terhadap aspek teknologi yang menggunakan 5 variabel yang terdiri dari isi, akurasi, bentuk, kemudahan, dan ketepatan waktu. Ini adalah contoh dari Siswo Bina Dharma dengan http siswobinadharma.ac.id. Metode logi penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian analisis deskriptif yang digunakan untuk menginvestasikan data yang telah diolah secara kuantitatif, yaitu teknik survei untuk mendapatkan data opini individu. Teknik pengumpulan data yang dapat digunakan adalah teknik survei, atau lengkapnya self-administered survey adalah metode untuk mengumpulkan data primer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden. Data dalam penelitian ini yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari responden dan pengamatan langsung di lapangan yaitu pengguna akhir. Pada penelitian ini digunakan rumus Lovin untuk menentukan jumlah sampel. Anda bisa melihat tampilan gambar di atas yaitu rumus Lovin. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Bina Dharma Palembang angkatan 2016 yang terdiri dari Fakultas Ilmu Komputer sebanyak 1.754, Teknik sebanyak 631, Psikologi sebanyak 231, Ilmu Komunikasi sebanyak 179, dan FKIP sebanyak 170. Jadi jumlah keseluruhan populasinya yaitu 2.965 orang. Sampel yang didapatkan menggunakan rumus Sofin sehingga menghasilkan responden yaitu sebanyak 97 orang. Metode EUCS and User Computing Certification. EUCS merupakan evaluasi secara keseluruhan atas sistem informasi yang digunakan oleh pengguna sistem informasi
Berhubungan dengan pengalaman penggunaan sistem informasi tersebut oleh Wayne Wichin 1997, EUCS adalah metode yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan dari pengguna suatu sistem aplikasi dengan membandingkan antara harapan dan kenyataan dari sebuah sistem informasi. Dalam mengukur tingkat kepuasan pemakai, terdapat 5 faktor yang dapat mempresentasikan kepuasan pemakai. 5 faktor tersebut adalah isi, bentuk, kemudahan, dan ketepatan waktu. Pada gambar di atas akan dijelaskan melalui berikut ini. Yang pertama yaitu ada konten atau dengan isi. X1 digunakan untuk melakukan pengukuran isi informasi yang tepat dan konsisten sesuai dengan kebutuhan penggunaan memiliki menu yang lengkap. Yang kedua, akurasi atau keakuratan. Digunakan untuk mengukur keakuratan informasi yang didapatkan melalui sistem secara integritas keutuhan data. Ketiga, format atau bentuk digunakan untuk mengukur desain atau tampilan yang menarik bagi pengguna agar lebih menarik, rapi, dan memiliki standarisasi kelayakan. Dan yang keempat yaitu easy of use atau kemudahan digunakan untuk mengukur kemudahan situs bagi penggunanya, seperti menyediakan tools tipe berbagai informasi tambahan dalam fitur panduan pengguna. Yang kelima yaitu timeline atau ketepatan waktu digunakan untuk mengukur ketepatan waktu mengakses informasi ter-up-to-date yang memiliki shortcut kecepatan perpindahan menu. Dan yang terakhir yaitu ada Stratification and Employability atau Y yang digunakan untuk mengukur kepuasan terhadap pemakaian sistem. Hasil dan pembahasan. Hasil yang akan diukur dalam penelitian ini adalah tingkat kepuasan pengguna yaitu mahasiswa terhadap kualitas layanan sistem informasi akademik pada Universitas Bina Dharma Palembang dengan menggunakan software SPSS 25 sebagai mengelola data. Hal yang pertama akan dilakukan adalah analisis instrumen. Penelitian ini dikatakan baik atau tidak layaknya apabila instrumen tersebut dinyatakan dalam uji reliabilitas, uji normalitas, uji hipotesis yaitu uji F, uji T, dan uji R. Responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa dengan jumlah sampel 97 mahasiswa. Dari seluruh kuesioner yang disebar, hasil uji penelitian ditunjukkan dalam tabel berikut. Yang pertama pada tabel 2 yaitu responden berdasarkan jenis kelamin. Untuk jenis kelamin laki-laki sebanyak 44 orang. Dan untuk jenis kelamin perempuan sebanyak 53 orang. Jadi jumlah seluruh responden yaitu 97. Yang pertama, uji reliabilitas. Pada tabel 5, uji reliabilitas isi sebanyak 0,699 secara reliable, akurasi 0,611 reliable, bentuk 0,814 reliable, kemudahan 0,881 reliable, ketepatan waktu 0,749 reliable, kepuasan 0,765 reliable. Sumber data yang diolah yaitu dengan menggunakan SPS 25. Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui konsistensi alur ukur dalam mengukur uji jalan yang sama. Syarat untuk menyatukan jika item itu reliable ada dengan melihat hasil uji reliabilitas jika setiap variabel kurang lebih besar dari 0,6 berarti variabel. Maka tabel di atas semua dinyatakan yaitu reliable. Uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel bebas dan variabel terikat keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi normal atau tidak mendekati normal. Untuk itu, menentukan database berdistribusi normal atau tidak dengan menggunakan rasio quickness dan rasio kurtoisis. Rasio X nilai X dibagi standar aeroskines. Pada tabel 6 yaitu contoh dari hasil uji normalitas dengan hasil yaitu 0,78. Dan pada tabel di bawah ini ada itu contoh dari grafik PV plot yang menunjukkan titik plot berada di sekitar garis sumbu diagonal. Hal ini menunjukkan variabel bebas dan variabel terikat keduanya mempunyai distribusi normal. Yang ketiga yaitu uji hipotesis. Uji hipotesis penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda terdiri dari uji F, uji T, dan uji R dengan mengutamakan program SPSS dengan hasil penelitian sebagai berikut. Uji F. Berdasarkan tabel di atas, nilai signifikan V
p-value sebesar 0,000 jika dibandingkan dengan derajat kepercayaan 95%. Dengan nilai A sama dengan 0,05, maka nilai signifikan p-value 0,000 lebih kecil dari nilai A plus 0,05 buka kurung 0,00 lebih besar dari 0,05 tutup kurung. Atas dasar perbandingan tersebut, maka hipotesis diterima atau dengan kata lain bahwa variabel independen yaitu isi, akurasi, bentuk, kemudahan, dan ketepatan waktu secara bersamaan berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu keputusan pengguna. Yang kedua ada yaitu uji T. Pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel isi, akurasi, format, kemudahan dan ketepatan waktu secara parsial berpengaruh terhadap kepuasan pengguna sistem informasi akademik dengan membandingkan nilai signifikan dengan nilai TA alfa sebesar 0,05. Berikut hasil dari uji T diperoleh dari output menggunakan SPSS. Anda bisa melihat pada tabel 9 yaitu hasil uji T. Yang ketiga yaitu uji R. Uji R dilakukan untuk melihat seberapa besar berpengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yaitu kepuasan pengguna. Berikut ini hasil uji R adalah 597. Dari hasil diketahui nilai koefisien terdeterminasi R2 sebesar 0,597 menunjukkan bahwa pada variabel yaitu isi, akurasi, bentuk, kemudahan, dan ketepatan waktu secara bersamaan memberikan pengaruh sebesar 59,7%, sedangkan sisanya sebesar 40,3% dipengaruhi oleh faktor lain. Kesimpulan, berdasarkan hasil yang telah diuraikan di atas, maka dapat dibuat beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, keberhasilan penyelenggaraan sistem informasi akademik tidak hanya bergantung kepada konten sistem informasi, tetapi yang tidak kalah penting adalah sikap kepuasan terhadap penggunaan. Dan yang kedua, tanggapan kepuasan pengguna dari mahasiswa terhadap kualitas layanan sistem informasi akademik pada Universitas Bina Palembang baik atau memuaskan untuk setiap indikator atau variabel dalam metode EUCS. Dari nilai T, hitung dan tingkat signifikan masing-masing variabel yaitu konten, akurasi, format, easy of use, dan timeline yang diperoleh menunjukkan bahwa memang ada pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepuasan penggunaan sistem informasi akademik pada Universitas Bina Dharma secara parsial. Dan yang terakhir, dari nilai F, hitung dan tingkat signifikan masing-masing variabel yaitu konten, akurasi, format, easy of use, dan timeline yang diperoleh menunjukkan bahwa memang ada pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepuasan penggunaan sistem informasi akademik Universitas Bina Dharma secara simultan. Baiklah, itu hasil seminar hasil saya. Apabila ada salah kata, saya memohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.